Kita kembali melihat kasus dua roda baik. Saya di sini menemukan kesalahan model di bagian modul pajak. Nah, kalau saya setting kondisinya krisis seperti yang tertera di sini, ini kan ada optimis, dasar, pesimis, dan krisis. Nah, untuk yang optimis, kalau dilihat di modul pajak, di sini benar. EBT positif, artinya di sini akan dikenakan pajak. Begitu juga dengan yang versi pajak, EBT-nya positif dan dia akan dikenakan pajak sesuai tarif. Dan karena di sini versi akuntansi pajaknya lebih tinggi dari versi pajak, aturan pajak, maka di sini ada pajak tangguhan yang kewajiban. Eh, maka dia akan muncul di liability. Namun begitu saya cek kondisi krisis, nah untuk kondisi krisis seperti ini EBT kita negatif. Begitu juga dengan versi pajak, versi akuntansi dan versi pajak. Nah ini harusnya kalau memang pajak, kalau memang EBT negatif harusnya tidak dikenakan pajak. Nah di sini beban pajak kita formulasinya ini kan kalau dilihat di eh, teks, formula teks. Nah, formulanya kan dia hanya mengalihkan antara EBT dengan tarif pajak yang berlaku. Sehingga begitu negatif, ini juga negatif. Ini harusnya, kita harus setting harusnya 0. Harus 0, karena kalau memang EBT kita negatif, harusnya kita tidak dikenakan pajak. Nah, dalam hal ini kita perlu melakukan penambahan modifikasi fungsi. Di sini kita akan masukkan fungsi maksimum. Jadi di sini paling kecil pajak itu, beban pajak ini paling kecil adalah harusnya 0. Tidak mungkin negatif, seperti ini tidak mungkin. Tapi kalau dia misalkan kondisinya positif seperti ini, maka memang akan lebih tinggi dari 0 karena dikalikan dengan 30%. Nah, dalam kondisi ini kita akan memasukkan eh, fungsi maksimum. Sehingga nanti kalau ini negatif, kita mengalami rugi, EBT kita negatif, maka dia harusnya 0. Nah, di sini kita letakkan fungsi maksimum. Maksimum. Nah, fungsi maksimum ini dia akan mencari mana dari beberapa angka yang paling tinggi. Nah, ini angka pertama kita. Angka pertama kita adalah hasil perkalian. Kalau kita lihat di fungsi maksimum ini kan sintaksnya ada number 1, number 2, number 3 gitu kan. Dia mungkin bisa lebih dari 2. Ini adalah angka pertama kita. Dan kita akan meminta bandingkan antara perkalian ini, perkalian antara tarif pajak dengan EBT, bandingkan antara perkalian ini dengan 0. Mana yang lebih tinggi? Kalau memang hasilnya negatif seperti ini, maka yang lebih tinggi pasti 0, dan dia akan memilih 0. Nah, seperti ini harusnya kan. Dan ini kita akan copy ke samping. Nah, harus memang 0. Tapi begitu nanti kita misalkan di sini optimis, dia tidak 0. Karena dia fungsinya kan perkalian ini, mana yang lebih tinggi antara perkalian ini dengan angka 0. Ya, kalau memang positif, dia akan ini yang lebih tinggi. Nah, ini modifikasinya. Dan ini pun kita terapkan dalam yang pajak, yang versi pajak di sini. Karena kalau kita di sini krisis, nah di sini nggak mungkin ada dikenakan pajak saat kita rugi. Nah, di sini pun kita terapkan nilai maksimum. Maksimum kita akan meminta bandingan antara perkalian ini dengan 0. Dengan angka 0, mana yang lebih tinggi, dia akan memilih yang lebih tinggi. Dalam kasus ini, kalau misalkan negatif seperti ini, yang lebih tinggi adalah 0. Nah, seperti ini. Nah, ini rumusnya. Jadi kita akan gunakan fungsi maksimum untuk memodifikasi. Dan ini akan mempengaruhi laporan
keuangan kita. Kita lihat dulu di kewajiban pajak. Kewajiban pajak di sini pajak tangguhan. Nah, ini. Nah, pajak tangguhan rumusnya seperti ini. Dia akan menggunakan saldo sebelumnya ditambah dengan K113. Nah, kalau kita lihat Alt MP, nah ini angkanya, dan nah ini lain-lain. Dia masuk ke lain-lain. Nah, ini udah benar. Kewajiban jangka panjang lain. Oh, maaf. Kita di pajak tangguhan ya, sorry. Maaf, saya salah ini. Kita di pajak tangguhan Alt MA, sorry, Alt MP, Alt MP. Nah, ini pajak tangguhan. Nah, pajak tangguhannya di sini udah benar, 0. Dia merujuk ke Alt MP, dia merujuk ke sini. Jadi memang 0, karena tidak ada ini. Nah, kita lihat di ini kita harusnya sih tidak berpengaruh ya, karena ini tetap balance. Dia tetap balance. Nah, seperti ini. Nah, misalkan coba kita tes, ini kita gunakan optimis. Nah, sekarang karena optimis, di sini kita memiliki saldo. Nah, di sini artinya di sini ada muncul pajak tangguhan kewajiban dalam kurung, karena ini dalam kurung, karena yang versi akuntansi lebih besar, jadi sehingga muncul pajak tangguhan kewajiban. Nah, di sini 150, ini di cash flow, di apa, laporan laba ruginya. Oke, benar ini. Ini sudah benar. Coba kita lihat, cek Alt MP, Alt MD. Kita mau cek yang MD. Oke. Ya, ini dari yang bawah, pajak tahun ini. Ya, 2,8 ini adalah pajak versi akuntansi yang ini. Oke. Jadi itu koreksinya. Jadi di sini tetap balance. Jadi kita hanya memasukkan koreksi terkait pajak. Karena kita tidak dikenakan pajak saat kita mengalami EBT kita negatif. Nah, ini bisa kita cek sekali lagi. Ini optimis semuanya positif di sini, dan kita dikenakan pajak. Dan saat kita positif dasar juga pesimis. Nah, di sini kita sudah tidak dikenakan pajak karena sudah EBT kita negatif. Dan saat krisis, nah ini juga kita tidak dikenakan pajak. Kita cek untuk memastikan bahwa kita masih balance. Nah, ini kita cek, kita rubah balance sheet kita harus tetap balance. Iya, pesimis, krisis. Oke, nah itu saja koreksinya terkait materi kita. Jadi di sini pajak tangguhan kita, kalau memang kita tidak dikenakan pajak, dia akan konstan selama 5 tahun. Jadi tidak ada penambahan pajak tangguhan kewajiban di sini karena memang kosong. Begitu juga ini tercermin di cash flow kita di sini kosong. Tapi begitu dia negatif, begitu kita dikenakan pajak, contohnya di sini. Nah, ini yang positif. Nah, ini yang optimis, kita dikenakan pajak, di sini akan muncul tambahan saldo di balance sheet. Jadi di balance sheet kita akan bertambah saldonya. Nah, ini kan bertambah 150. Nah, ini bertambah, dan ini tercermin di cash flow kita. Cash flow kita ini. Dan ini masih tetap balance semua. Itu saja koreksi kita, ditambahkan fungsi maksimum sehingga kita tidak dikenakan pajak saat mengalami negatif, saat mengalami EBT kita negatif.